Kayak semenjak gue bikin Productivity Boy for 1 year, more than 1 year, gue tuh nggak pernah day off gitu loh. Dan gue tahu orang di luar sana juga banyak yang kayak gini, kerja setiap hari, literally gitu. Kayak gue bangun tidur sampai gue tidur lagi, gue kerja. Ya in between ya gue makan, gue mandi, gue nge-gym. Ya teman-teman gue udah pada nikah punya anak, gue masih belajar, belum mencari nafkah, men. Jadi serius nih gue bahasnya. Are you single? What's up guys, cuma mau say thank you karena selama ini support dari kalian luar biasa banget ya ke Instagram, TikTok, sama YouTube, and anything else in between. Video ini gue buat karena beberapa waktu lalu gue tuh ngerasa kayak interaction gue sama audiens gue kayaknya ini lagi rada kurang gitu. Kayak jarang ngobrol bareng, DM udah lebih jarang sempat gue balas gitu ya. Jadi kayak belakangan ini karena lagi ada banyak project ini itu jadi membuat gue nggak terlalu sempet buat berinteraksi sama teman-teman audiens gitu. Nah oleh karena itu makanya di video kali ini, khusus kali ini pertama kalinya gue pengen bikin Q&A. Nah jadi kemarin tuh beberapa waktu lalu gue tuh udah bikin question box di Instagram dan teman-teman tuh bisa tanya di sana. So in this video, we're going to answer your questions. Okay? Let's get it! Sebelum kita lanjut, gue pengen kenalin dulu teman kita yang akan nanya-nanya hari ini. Akan ada Ariel. Coba lu lihat fotonya, mirip Arnold Schwarzenegger nggak? Kalau misalnya dia, coba kasih di komen ya. Ada @va.jair. Yo. Gimana cara ngalahin rasa males kalau udah bertransformasi jadi Megatron? Jadi intinya gimana ngelawan rasa males? Bentar, Megatron itu apa sih? Maksudnya? Transformer. Ya, malesnya udah berat. Oh, males. Malesnya segede Megatron. Gimana caranya supaya kita nggak males? Ini based on personal experience gue ya. So first of all, we need to understand dulu males itu tuh bisa terjadi karena dua hal sih. Ini menurut gue pribadi ya. Yang pertama itu emang karena kita sifatnya males. Kita punya tenaga, kita punya resource, kita punya waktu, kita punya energi, kita punya fokus. Kita bisa produktif, tapi kita memilih untuk males. Itu tipe satu. Nah tapi tipe kedua adalah ada orang-orang di luar sana yang emang udah lagi capek. Jadi resourcesnya nggak memadai nih dari segi fokus, waktu, energi. Itu tuh udah capek, udah depleted. Jadinya males. Nah, kita harus bisa meningkatkan self-awareness dulu kalau menurut gue pribadi. Jadi cari tahu dulu malesnya kenapa. Ya misalnya kasus kedua ya, yang kita udah capek banget, udah males banget gara-gara emang bener-bener udah lelah, letih, lesu gitu ya. Yang kita bisa lakukan apa? Istirahat aja, simple as that. Istirahat dulu gitu. Pada nyatanya manusia tuh hanya bisa fokus dalam satu hari. Dia tuh kerja tuh 4 jam doang. Dan kalau misalnya kita udah kerja setiap hari 12 jam, ini kita lakuin terus-menerus gitu ya selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, ya tubuh kita juga capek gitu. Kalau misalnya kita emang orangnya males, pakai yang namanya 5-second rule. Jadi yang kita bisa lakuin adalah ngitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, langsung lakuin apa yang perlu kita lakuin. Kenapa? Karena otak kita tuh hanya punya waktu 5 detik. Punya window 5 detik untuk menentukan apa yang kita ingin lakukan atau enggak. For example, kita ada 2 pilihan. Kita ingin belajar atau kerja, dan kita nonton Netflix. Kalau misalnya kita nggak 5, 4, 3, 2, 1, kita langsung kerja, kita pasti bakal nonton Netflix. Kenapa? Karena otak kita akan lebih memilih aktivitas-aktivitas yang lebih gampang buat dilakuin. Contohnya nonton Netflix, jadi otak kita pasti akan secara otomatis milih nonton Netflix. So that's what we can do. 5-second rule and istirahat. Ada lagi nih dari @_FRHNRSKI. Jujur konsisten itu sangat sulit. Lantas apa yang bisa kita lakukan biar konsisten? Oke, gimana cari supaya kita bisa konsisten? In my personal opinion, bahkan sebagai seseorang yang punya akun username-nya @productivityboy, gue pun juga bisa bilang kalau diri gue sendiri tuh nggak fully konsisten ketika melakukan suatu hal. Karena menurut gue di dunia ini tuh nggak ada yang konsisten. Yang konsisten di dunia ini hanyalah perubahan. Asik. Itu Anicca tuh namanya. Bisa di search sendiri di Google, Anicca. So daripada kita fokus gimana cara kita bisa konsisten, mindset shift-nya gini. Daripada kita fokus gimana cara konsisten, kita fokus ke kalau misalnya kita lagi males, kita lagi nggak mood, kita lagi bener-bener nggak mau konsisten. Gimana caranya biar bangkit dan akhirnya konsisten lagi. I think that's the key. Karena kita harus berdamai dulu dengan fakta bahwa kita nggak bisa setiap hari konsisten. Jadi daripada kita mikirin gimana kita bisa konsisten and focusing so much on checking the list, fokus gimana caranya supaya kita bisa kalau misalnya lagi males, kita jadi mau balik konsisten lagi. Pick yourself up dan nanti pelan-pelan kita akan bisa balik konsisten lagi. Oke, ada lagi dari @A_Roy_Hanafi. Anime favoritnya apa? Anime favorit. Kelihatan nggak sih di sini frame-nya? Kelihatan nggak sih? Sejujurnya anime favorit gue tuh nggak ada di sini.
anime favorit gue tuh sebenarnya tuh Boku no Hero Academia, bro. Boku no Hero kenapa? Karena gue tuh suka banget sama si All Might ini. Gue tuh suka banget sama sosok All Might. Jadi gue tuh punya tendensi gini. Pasti kalau misalnya kita nonton anime, kita tuh selalu punya karakter favorit kan. Nah, karakter favorit gue tuh ini selalu adalah orang yang paling jago di anime tersebut. Nah, gue tuh paling suka karakter-karakter OP dan ini terjadi juga di My Hero Academia. Next ada @ilhm_whydn. Kalau IKN jadi, lu bakal pindah gak, Bang? Aduh, IKN apa sih nih? IKN apa sih? Ibu kota negara baru. Oh, ibu kota negara baru. Dia aja gak tahu ya. BTW guys, gue tuh bodoh banget kalau yang general knowledge gini, sumpah. Jadi IKN aja gue gak tahu singkatannya, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya jujurnya gue kan tinggal di Jakarta ya sama gue hidup ya. Dan gue tuh kepikiran pengen kalau ada kesempatan buat relocate gitu ya, walaupun gak sepermanently, kayak gue pengen deh kayak jadi digital nomad beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Mungkin entah yang nggak harus di luar negeri sih, di Bali aja or di Malang gitu ya. Gue sih mikir either dua kota itu karena udaranya enak dan ya mesti vibes gitu dan lebih murah-murah nggak sih kalau di Malang harusnya. Karena saudara gue ada di Malang. Oke, next ada @Rizky Sudiono. Tips buat bikin orang betah nonton short form video gimana? Kita harus tahu yang namanya anatomy of the viral content. Ini salah satu konsep yang gue bahas di Viral Growth Mastery. So kalau misalnya lo mau cek cara gue bisa nge-grow dari 0 ke 150 ribu followers hanya dalam 1,5 bulan di Instagram, Productivity Boy begitu tuh. Klik aja link yang ada di deskripsi. Gue share strategi gue pure gratis, so just check it out. Oke, berikutnya ada @helmi.give. What sacrifice that you have to pay untuk menjadi lo yang sekarang? I would say I'm quite privileged. Tapi yang namanya privilege juga harus dibekali sama kerja keras sih dan kerja cerdas kan. Jadi sebenarnya orang mungkin lihat Productivity Boy itu 1 tahun udah bisa kayak 1 juta followers cumulative ya, semua social media, TikTok, Instagram, YouTube udah bisa 1 juta followers. Terus kayak ya income-nya juga alhamdulillah juga oke lah gitu ya untuk bisa nge-hire top talents. Karena asik-asik nih anak-anaknya wibu semua, terus kayak kerjaannya keren-keren semua. Jadi kayak gue nge-hire orang-orang yang lebih pintar dari gue, itu bersyukur banget ada juga gitu ya kemampuan di sana gitu. Jadi kita bisa create karya bareng-bareng gitu. But what comes before that is not easy juga gitu. Karena kayak semenjak gue bikin Productivity Boy for 1 year, more than 1 year, gue tuh nggak pernah day off gitu loh. Dan gue tahu orang di luar sana juga banyak yang kayak gini, kerja setiap hari, literally gitu. Kayak gue bangun tidur sampai gue tidur lagi, gue kerja ya. In between ya gue makan, gue mandi, gue nge-gym ya. Tapi literally kayak no days off, kayak Sabtu sama Minggu aja gue juga kerja gitu. So itu sih the sacrifice ya, fokus kita, time kita, energi kita. Kalau misalnya pengen belajar gimana cara nge-manage itu semua ke Flow Zone Blueprint. Ada dari @rivi_hadis sama @sarah_b_safira. Yang satu nanya apa persyaratan menjadi karyawan perusahaan kakak. Yang kedua, apakah buka loker menjadi personal assistant? Okay, good question. Persyaratannya apa guys? Kalau mau di sini Harus wibu. Jadi itu satu ya, lo harus suka anime. Tapi kalau misalnya nggak suka anime nggak apa-apa. Kalau misalnya skillnya match, kita juga open kok. Karena baru aja kita nge-onboard satu orang, dia nggak wibu cuy. Tapi kita akan bikin dia jadi wibu. So tunggu aja. Jadi itu satu persyaratan yang harus wibu. Karena semuanya wibu. Kalau misalnya lo nggak wibu, at least lo harus suka satu hal sama yang gue sukain juga, yaitu K-hip-hop. Lo harus suka rap bro. gue tuh kalau misalnya hiring, gue tuh harus mastiin dulu Orang ini vibe nggak nih? gue jadi teman. Karena literally everybody here gue treat sebagai teman gitu loh. Kita sering ngobrol di luar Kantor juga. Jadi kayak kalau misalnya lo bisa jadi teman, filter pertama itu tuh, lo harus bisa jadi temen dulu, baru bisa jadi karyawan. Jadi cara jadi temen gimana dengan tadi anime dan K-hip-hop gitu. Nah, sama kalau misalnya mau jadi assistant gimana? Unfortunately sekarang timnya udah full, kita udah bersembilan. Luffy udah cukup puas dengan kru-crewmate yang ada di kapalnya gitu ya. Jadi so far sih mungkin belum ada opening lagi. Tapi kalau misalnya nanti ada di kemudian hari, pasti kita akan announce kok di Instagram. So pantau aja Instagram story-nya, nanti kita share-share di sana. So for now, maybe next time. Alright, ada dari @va-nya ada 3.abl. Gimana caranya ngadepin masalah dengan enjoy? Jadi make sure to process your feelings dulu. Understand root cause-nya kenapa. Lu ngerasa gini, root cause-nya apa gitu loh. Lu ngerasa stres nih. Apa karena lu diputusin pacar atau karena kerjaan lu lagi rese aja baik banget gitu loh. Understand dulu karena banyak banget yang bikin kita stres tuh nggak cuma karena satu faktor, tapi banyak faktor dicampur jadi satu. Kita harus unwind dulu, kita antai semuanya. Ini kita begini karena ini karena ini. Nah, sampai akhirnya kita tahu root cause-nya, itu yang kita solve gitu. Jadi if you're not okay, it's okay to be not okay, but find out why you're not okay and then you'll be okay.
Dari @andi.pada_sari. Cara and tips untuk memulai branding kita sebagai content creator yang mulai konten gimana, Kak Ramsat? Kak Ramsat ya, harus ada Ramsat ya. Oke. Branding sebagai content creator. So I think I would answer this seakan-akan lo baru mau mulai konten, gimana step pertamanya apa ya? Caranya adalah harus tahu scope of mastery. Ini adalah konsep yang gua renungkan juga dan yang gua buat. Jadi scope of mastery itu apa? Itu adalah cek link di deskripsi karena ada di Viral Growth Mastery. Apa, santai aja Real, santai aja guys. @Rufaidah Naura, what encourage atau inspired Karama untuk menjadi produktif? Emang hobinya menyibukkan diri sih. So I think ada ibaratnya bayangin gini. Jadi ada kurva di kiri itu tuh flat, di kanan flat, terus di tengahnya tuh kayak tinggi gitu ya, bell curve ya. Orang tuh kebanyakan di tengah-tengah ya. Tapi ada orang yang malas banget, ada orang yang produktif banget. Dan kebetulan gue tuh ada Di sebelah kanan. gue hobinya menyimpan diri aja sih. Jadi kalau misalnya gue rebahan gitu, gue merasa bersalah gitu loh. Aduh, harusnya bisa produktif nih. Jadi gue emang tipe orang kayak gitu aja sih. Hobinya membuat diri sendiri sibuk dan produktif dan menyibukkan diri. @winda.pj, what's your very first childhood dream? Dulu tuh gue tuh hobi gue ya pas gue kecil. Misalnya ini ranjang nih, gue tuh sebutnya ciat-ciatan cuy. Kayak ciat-ciatan tuh kayak, jadi gue tuh role play, gue jadi kameranya, gue ada villain nih. Jadi kayak gue tuh kisama gitu, terus kayak ada villainnya kayak gitu. Kurang lebih itu sih dulu childhood dream gue gitu, pengen jadi Kamen Rider. Nah tapi mungkin gue jawab serius sedikit ya gitu ya. Abis itu gue tuh pengen jadi dokter sebenarnya. Nah itulah alasan kenapa gue ambil ilmu biomedis juga. Jadi kuliah gue tuh ilmu biomedis. Kenapa ilmu biomedis? Karena kalau misalnya gue jadi dokter, gue udah hitung-hitung nih. Kalau misalnya gue mau jadi dokter kan tentu gue pengen sebaik mungkin. Gue pengen spesialis. Nah kalau misalnya spesialis itu tuh gue udah hitung-hitung kayak total lulus S2, S1, terus jadi ya koas. Itu total tuh 10 tahun. Jadi let's say kayak kita tuh lulus umur 18. Gue lulus kedokteran tuh umur 28 cuy. Teman-teman gue udah pada nikah punya anak, gue masih belajar, belum mencari nafkah men. I think the best option for me kayaknya jangan dokter deh. Terus gue nyari apa nih yang deket dengan dokter? Biomedicine. Ya udah jadi akhirnya gue ambil biomedicine. @mg3003, Bang, cara biar nggak gampang capek gimana sih? Ini gue aja abis nguap kan. Cara biar nggak gampang capek gimana? Tidur cukup. Itu aja lah. Tidur 7,5 jam atau 9 jam. Jangan 8 jam. 8 jam tuh orang bilang tidur 8 jam. Sebenarnya 8 jam tuh ketika kita nyampe di kasur. Karena kita tidur tuh ngikutin siklus tidur. Jadi serius sih gue bahasnya. Kita kan tidur ngikutin siklus tidur ya. Satu siklus tidur tuh 1,5 jam. Jadi make sure kita tidur tuh 7,5 jam atau 9 jam deh. Udah ikutin itu aja. Make sure kayak let's say 8 jam kita tidur, kayak 30 menitnya dari kita nyampe kasur sampai akhirnya kita tidur. Jadi aim for 7.5 hours and 9 hours. Karena ketika lo bangun di jam segitu, kalau misalnya lo tidur pas gitu ya 7,5 atau 9 jam, seger banget pasti. Karena kita bangun di akhir siklus tidur. Jadi kita seger, nggak di sleep. @risdiana04, Kak, bagaimana cara mengenali diri sendiri lebih baik? Try a lot of things. Cobain banyak hal. Dari kita nyobain banyak hal, kita jadi tahu hal mana yang kita suka, hal mana yang kita nggak suka. Fungsinya adalah supaya kita bisa melakukan lebih banyak, mengupayakan untuk melakukan hal yang kita suka, dan mengurangi melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Oke, ini terakhir. @Naira isn't there, I love your videos. Thanks. Are you single?